Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 izin memperkenalkan diri. Nama saya Flora Cinta Tabal Karoma dengan NIM 252300012. Perkenalkan, saya India Ayu Ramadhani dengan NIM 252300123. Perkenalkan, nama saya Luku Firmansyah dengan NIM 252303018. Kami ingin mempresentasikan mengenai AI dan Edge Computing dalam infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Infrastruktur teknologi informasi adalah perangkat sumber daya teknologi yang menjadi fondasi atau platform bagi aplikasi sistem informasi spesifik di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sederhananya adalah semua komponen yang dibutuhkan untuk mengelola dan mendukung lingkungan TI perusahaan. Secara umum, perkembangan teknologi menuju pada perubahan, kemajuan, dan inovasi yang terjadi dalam ilmu pengetahuan dan rekayasa atau teknik, yang menghasilkan penemuan baru, penyempurnaan aplikasi, serta peningkatan cara dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan manusia. Intinya adalah proses di mana alat, metode, dan pengetahuan terus menjadi lebih baik, lebih efisien, lebih cepat, dan lebih canggih dari waktu ke waktu. Artificial Intelligence atau AI adalah teknologi transformatif yang memungkinkan mesin melakukan tugas pemecahan masalah seperti manusia, mulai dari mengenali gambar, menghasilkan konten kreatif, hingga membuat prediksi berbasis data. AI memungkinkan bisnis membuat keputusan yang lebih cerdas dalam skala besar. Edge computing adalah proses komputasi yang berfokus pada traffic Internet of Things atau IoT untuk menyimpan dan memproses data penting secara lokal. Sesuai namanya, pengolahan data dilakukan di tepi jaringan atau berada dekat dengan sumber data. Hal tersebut diklaim cukup efektif mengurangi berbagai permasalahan terkait latensi dan bandwidth. Sederhananya, bayangkan Anda ingin menyalakan lampu di rumah. Tentu Anda akan menyalakan dengan menekan saklar yang ada di dinding dekat Anda, daripada menghubungi kantor pusat di kota lain untuk melakukannya. Konsep edge computing bekerja dengan cara yang mirip. Data langsung diproses di perangkat seperti kamera, sensor, atau mesin tanpa harus dikirim terlebih dahulu ke server pusat. Tahapan teknologi apa saja yang mendukung evolusi infrastruktur teknologi informasi? Peningkatan dan inovasi pada infrastruktur teknologi informasi dibagi menjadi 5 bagian utama, yaitu menentukan titik awal, peningkatan dan inovasi, pendukung organisasi, infrastruktur teknologi informasi sebagai pendorong, serta kendala-kendala dalam infrastruktur teknologi informasi. Kelima bagian ini saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam pengembangan sistem yang lebih efisien dan modern. Apa saja manfaat AI dan Edge Computing? Kecerdasan buatan atau AI adalah ilmu bidang komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pembelajaran dari data. AI dan Edge Computing memiliki kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan akurat. AI hadir sebagai solusi untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara otomatis maupun prediktif. Manfaatnya antara lain meningkatkan kecepatan pemrosesan data, mengurangi beban jaringan, membantu otomatisasi sistem, serta meningkatkan efisien dan keamanan dalam pengelolaan informasi. Jelaskan tren terkini tentang platform perangkat keras komputer. Yang pertama ada prosesor. Pada prosesor ada peluncuran baru AMD Ryzen seri 9000 dan juga Intel Core Ultra, Meteor Lake dan Arrow Lake. Yang kedua ada GPU atau kartu grafis. Pada kartu grafis atau GPU ada Nvidia GeForce RTX 50 series. Selain itu ada juga AMD Radeon RX 9000 series. Yang ketiga pada memori dan penyimpanan. Di memori dan penyimpanan ada RAM DDR5 dan DDR6. Selain itu ada juga SSD PCI 50 dan 60. Yang keempat ada motherboard dan sistem pendingin. Pada motherboard ada motherboard already dan juga ada pendingin hibrida. Yang kelima ada perangkat pendukung dan ekspansi. Di sini ada catur daya atau PSU generasi ATX 3.1. Selain itu ada juga casing dan desain modular. Terakhir yang keenam ada integrasi AI dalam hardware. Hal ini menunjukkan bahwa di mana perangkat keras itu bukan hanya sebagai eksekusi, tetapi juga bagian aktif dalam optimalisasi kinerja sistem komputer secara menyeluruh. Jelaskan tren terkini platform
perangkat lunak komputer. Pertama, artificial intelligence dan machine learning digunakan untuk mengotomatisasi pengujian perangkat lunak, memprediksi bug, serta memberikan pengalaman bagi pengguna yang lebih personal. Yang kedua, pengembangan berbasis cloud. Cloud computing memberikan fleksibilitas tinggi, memungkinkan kolaborasi lintas lokasi dan meningkatkan skalabilitas aplikasi tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Ketiga, DevOps dan CI atau CD. Pendekatan ini mempercepat proses pengembangan dan rilis perangkat lunak melalui otomatisasi dan integrasi berkelanjutan antara tim developer dan operation. Yang keempat, microservice architecture. Arsitektur microservice membagi aplikasi besar menjadi layanan kecil yang independen, membuat pengembangan dan pemeliharaan lebih efisien serta mudah diadaptasi terhadap perubahan. Yang kelima, low code atau no code development. Platform ini memungkinkan siapapun, bahkan yang tidak memiliki latar belakang teknis, bisa membangun aplikasi dengan cepat melalui antarmuka visual. Yang keenam, cyber security by design. Keamanan menjadi aspek inti sejak awal proses pengembangan. Pendekatan ini memastikan sistem lebih akurat terhadap ancaman cyber dan melindungi data pengguna secara menyeluruh. Yang ketujuh, augmented reality dan virtual reality. Ini menghadirkan pengalaman interaktif di dunia pendidikan, pelatihan industri, dan sektor hiburan dengan potensi besar untuk memperluas aplikasi di masa depan. Yang ke-8 ada Internet of Things atau IoT integration. IoT memungkinkan miliaran perangkat saling terhubung dan berkomunikasi, menciptakan ekosistem cerdas seperti rumah pintar, kendaraan otonom, hingga kota pintar atau smart city. Apa saja tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen? Yang pertama, tantangannya adalah keamanan data dan perlindungan informasi. Yang kedua, mengelola sumber daya yang terbatas. Yang ketiga, meningkatnya permintaan terhadap kinerja sistem yang cepat dan tanpa gangguan. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, fokus pada keamanan yang berlapis. Perusahaan harus menetapkan keamanan yang berlapis, mencakup penggunaan firewall, sistem deteksi intrusi, serta enkripsi baik data penyimpanan maupun pengiriman. Selain itu, perusahaan juga wajib melakukan pelatihan rutin terhadap karyawan karena sebagian serangan cyber berasal dari kelalaian manusia. Yang kedua, optimalkan penggunaan cloud dengan bijak. Cloud computing harus digunakan secara efisien. Perusahaan harus memilih penyedia layanan cloud yang dapat memenuhi kebutuhan mereka, baik dari segi kapasitas, harga, maupun tingkat keamanan. Yang ketiga, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur secara berkala. Untuk menghadapi kinerja dan uptime, perusahaan harus melakukan perbaikan sistem secara rutin dan terjadwal. Pemeliharaan ini termasuk pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak, serta pengujian ketahanan sistem secara berkala. Bagaimana cara kita menghadapi dunia modern yang katanya akan tergantikan oleh AI dan edge computing? Untuk menghadapi dunia modern yang katanya akan tergantikan oleh AI dan edge computing, organisasi perlu menyiapkan strategi yang tepat. Salah satunya dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi karyawan agar mereka siap menghadapi perubahan teknologi. Selain itu, perusahaan juga perlu membuat aturan yang jelas mengenai privasi dan keamanan data. Hal yang tak kalah penting adalah melibatkan karyawan dalam setiap proses perubahannya, supaya mereka bisa lebih menerima dan beradaptasi dengan teknologi, bukan malah takut atau menolak. Contoh AI, ada Canva, ChatGPT, Google Gemini, Socratic, virtual assistant seperti Siri pada Apple, Google Assistant, dan Alexa pada Amazon. Terus ada sistem rekomendasi seperti Netflix, YouTube, Spotify, TikTok, dan e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee. Dan terakhir ada facial and fingerprint recognition. Contoh edge computing, ada kendaraan otonom atau self-driving cars, ada manufaktur cerdas atau smart manufacturing, kemudian ada kota cerdas, smart city, dan manajemen lalu lintas. Ada gaming dan content delivery, retail cerdas atau smart retail.
Jadi kesimpulannya, edge computing adalah platform infrastruktur ideal yang memungkinkan AI untuk beroperasi dengan potensi maksimalnya di lingkungan dunia nyata, khususnya di mana kecepatan respon atau latency rendah adalah skalanya. AI menjadikan edge lebih cerdas, dan edge menjadikan AI lebih cepat, efisien, dan andal. Secara ringkas, AI dan edge computing adalah motor penggerak kemajuan yang menawarkan layanan lebih efektif dan efisien. Namun, manfaatnya hanya dapat dioptimalkan jika didukung oleh infrastruktur yang memadai, regulasi yang etis, dan SDM yang kompeten untuk mengendalikan teknologi, bukan dikendalikan olehnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.